Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas salah satu pemain dari Harimau Malaya. Dia bermain untuk JDT, tetapi pada musim ini dia dipinjamkan ke klub Malaysia yaitu Terengganu, yaitu adalah Safawi Rashid. Safawi Rashid adalah pemain dari JDT yang sekarang dipinjamkan dan berposisi sebagai sayap kanan. Dan tentunya dengan pembahasan kali ini aku ingin membahas secara lengkap tentang apa aja sih kelebihan dari Safawi Rashid dan apa faktor yang menyebabkan Safawi Rashid harus tetap bertahan di JDT. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kepulangan Safawi Rashid ke JDT. Tentunya Safawi Rashid balik ke JDT merupakan angin segar di mana Safawi telah menorehkan banyak rekor di Terengganu dan sebelumnya juga dia bermain untuk JDT dan melakukan aksi-aksinya di JDT, dan juga sekarang dia bisa bermain dan berlatih untuk JDT dengan pemain-pemain hebat seperti Arif Aiman, kemudian ada juga Nakso Insa, terus ada Jesse Rodriguez dan banyak lainnya. Tapi yang aku sayangkan di sini karena apa? Karena Safawi ini berada di posisi di mana JDT banyak banget mempunyai pemain di posisi itu. Yang kita lihat tahu bahwa di JDT di sayap kanan di sisi penyerangan itu ada Arif Aiman, kemudian ada Castello, kemudian ada Sumare, kemudian yang terbaru yang baru datang yaitu Hakimi Azim. Tentu ini menjadi dilema untuk Safawi karena apa? Karena dia balik ke JDT dengan perasaan yang sangat bingung antara dia harus dipinjamkan lagi ataupun dia tetap berada di JDT dan bermain sebagai substitusi atau pemain pengganti. Tentunya ini merupakan pilihan yang sangat berat untuk Safawi ke depannya. Kemudian juga yang kita tahu bahwa persaingannya pun sangat sengit ya di JDT. Arif Aiman adalah wonderkid berumur 22 tahun yang mempunyai penampilan yang konsisten. Kemudian ada Castello juga, dia bermain sebagai super sub yang kita tahu pengalamannya dia di Eropa sangat tinggi dan mempunyai skill yang bagus serta kecepatan yang sangat baik. Dan tentunya ada Sumareh yang kita tahu bahwa dia sering dimasukkan di babak injury time, itu sangat memungkinkan dia untuk bisa untuk mencetak gol. Kemudian ada Hakimi Azim, kita tahu bahwa ini adalah salah satu dari pemain terbaik menurutku dari Harimau Malaya. Tentunya ini sangat dilema bagi manajemen karena apa? Karena kita tahu bahwa Hakimi Azim ini mempunyai kualitas yang baik dan jauh lebih baik daripada Safawi di umurnya. Dan oleh karena itu, jika manajemen tidak bisa menentukan yang terbaik dan memilih yang terbaik, tentunya ini akan merugikan banyak pemain. Oleh karena itu, tentunya pemain mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan langkah kedepannya dari penandatanganan ini. Tentunya JDT pun sangat diuntungkan karena saingannya pun tidak terlalu banyak dan memiliki pemain-pemain bagus. Tetapi di sisi lain JDT memiliki pemain-pemain bagus yang tidak tahu di mana untuk mendevelopment sehingga pemain itu menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian risiko jika tidak ada tempat di JDT, Safawi tentunya akan kehilangan menit bermain dan juga bisa mengakibatkan dia mempunyai skill atau stamina yang akan menurun nantinya. Tentunya ia juga bisa kehilangan banyak sekali kesempatan-kesempatan seperti masuk ke skuad Harimau Malaya ataupun masuk ke tim-tim starting 11 dari tim-tim yang ada di Liga Malaysia. Tentunya solusi yang terbaik untuk Safawi Rashid yaitu adalah rotasi di posisi lain. Tentunya ini adalah solusi di mana jika Safawi tidak pergi dari JDT, Safawi bisa dicoba untuk posisi LW atau left winger atau juga second striker sehingga bisa dimanfaatkan untuk bermain walaupun bermain sebagai cadangan. Kemudian pindah klub ke klub di Liga Malaysia secara permanen. Tentu ini adalah langkah yang sangat besar ya mungkin untuk karir Safawi karena apa? Karena tentunya di JDT merupakan tim yang emang layak dari segi keuangan, terus dari segi fasilitas pun bisa banget untuk menunjang kehidupan dia. Tetapi dengan kurangnya bermain dan juga kurangnya dalam hal
skillnya dia yang menurun, yang semakin tua, tentu ini akan mengakibatkan penurunan karir bagi dia. Oleh karena itu dia harus bisa menentukan dengan cepat sebelum tanggal 30 Juni 2025. Kemudian latihan dan pembuktian saat latihan, tentu ini menjadi salah satu solusi ya jika Safawi ingin tetap bertahan di JDT dan sebagai super sub. Tentu kalau kita lihat, jika Safawi bermain sebagai starting line up, tentu sangat tidak bisa untuk mengganti pemain-pemain impor dan pemain-pemain yang bagus di sana di posisinya, yaitu Arif Aiman. Dan tentunya ada peran sebagai mentor pemain muda. Tentu kita tahu Hakimi Azim dan juga ada Arif Aiman, tentu sebagai pemain yang sangat sukses di sana, tentu membutuhkan juga sedikit mentor seperti Safawi. Tetapi apakah Safawi ingin atau bisa untuk menjadi mentor saja cukup di JDT dan tidak bermain secara reguler? Itu adalah pertanyaannya. Oleh karena itu aku bingung terhadap JDT ini, karena banyak sekali meminjamkan pemain atau mempunyai pemain-pemain yang berpotensi di Malaysia, tetapi dia tidak meminjamkannya lagi. Maksudnya meminjamkan tuh tidak menjualnya kemudian hari. Oleh karena itu aku sedikit bingung dengan pola dari manajemen JDT. Entah apa yang dipikirkan JDT, tapi JDT tidak ada peluang banyaknya pesaing di Liga Super Malaysia. Tentu kepulangan Safawi ini menjadi momen yang sangat berharga untuk JDT dan juga karirnya. Ya bisa jadi salah satu titik balik ya untuk Safawi menunjukkan kualitasnya di hadapan para coach dan juga para supporter dari JDT. Semua tergantung dari sudut pandang Safawi Rashid, ingin memperjuangkan tempatnya di JDT atau ingin pindah ke klub secara permanen dan memperjuangkan skillnya, kemampuannya, dan menunjukkan kalau dia tuh emang pemain terbaik. Sekian pembahasan pada kali ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau kritik terhadap video ini, atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran atau kritik terhadap videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. I love you all, thank you, and bye-bye.